Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Quran yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, dan bulan penuh maghfirah. Maka dari itu dicarilah kegiatan-kegiatan yang melimpahkan nikmat dari Allah, yang melimpahkan pahala dari Allah, yang memperbanyak pahala kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya hari ini kita akan sharing atau memaparkan berkaitan tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Semoga ini bisa menjadi tadhkirah untuk saya pribadi dan kita semua. Maka dari itu sahabat Quran, tentu yang pertama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nikmat yang Allah berikan salah satunya bisa sampai pada bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harus terus kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu sulit sekali dapat disyukuri oleh kebanyakan orang. Contohnya dari nikmat sehat. Bagi orang-orang yang sehat, ketika dia sakit, dia baru bisa merasakan nikmatnya sehat itu sendiri. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu di bulan ini jangan lupa memperbanyak sholawat, memperbanyak bersolat kepada Rasulullah SAW, dan kita niatkan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Sahabat Quran semua, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, yang dimana Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, Al-Qur'an ini apa? Al-Qur'an ini kalamullah, yang ada, yang disampaikan kepada manusia untuk petunjuk bagi mereka. Jadi bulan Ramadan dan Al-Quran ini sangat-sangat ada ta'alluqnya, ada keterikatan. Satu, karena bulan ini bulan penuh berkah, yang mana pahala dilipat gandakan. Yang kedua, bulan ini di mana Al-Quran diturunkan. Dua ini. Lalu bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Yang di bulan Ramadan ini memang paling banyak kegiatan-kegiatan bersama dengan Al-Quran. Nah, dari mana bulan ini disebut sebagai bulan yang penuh berkah? Dan yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Loh, apa hubungannya? Kenapa kok bulan Ramadan ini selain turunnya Al-Quran, di bulan Ramadan disebut dengan bulan Quran? Ya karena melipat gandakan pahala ini banyak dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, pahala yang enak adalah dengan belajar, mempelajari Al-Quran. Contohnya saja dengan tilawah Al-Quran. Dalam salah satu hadis sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyi amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Quran, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha,
dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Tidak dikatakan la aqulu, tidak aku katakan alif lam mim harfun, alif lam mim itu satu huruf, akan tetap alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bagaimana kita mendapatkan pembelajaran, yaitu begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang pembaca Al-Qur'an. Ini dalil umum untuk bulan-bulan lainnya. Lalu bagaimana bulan Al-Qur'an, yaitu syahrul Ramadan? Tentu di sini ada lipat gandaan. Maka dikatakan bulan Ramadan itu bulan maghfirah, yang mana pahala itu dilipat gandakan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi orang-orang itu mencari bagaimana melipat gandakan pahala dengan amalan-amalannya. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan membaca Al-Quran, ada yang dengan tadarus Al-Quran, ada yang dengan bersilaturahim, dan banyak lagi lainnya. Tapi lebih dikenal dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, interaksi Al-Quran. Kenapa? Karena memang dengan Al-Quran ini banyak sekali fadilah keutamaan. Selain tadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Contoh lainnya adalah ketika orang belum bisa membaca Al-Quran, terbata-bata tadarus bersama di surau, di musola, di masjid. Dia mendengarkan lalu mengikuti. Ada yang membaca bergiliran. Ini mendapatkan pahala juga, walaupun terbata-bata. Karena dalam salah satu hadis, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'al fihi falau ajra. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan ia terbata-bata, yata'al fihi falau ajra. Terbata-bata maka dapat dua. Begitulah mengapa Al-Qur'an ini memiliki fadilah-fadilah. Dan di bulan Ramadan kenapa diminta untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran? Karena Al-Quran memiliki keutamaan yang luar biasa, terutama di bulan inilah Al-Quran itu. Selain itu kita melihat juga bagaimana para ulama berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya salah satu ulama yang terkemuka, seorang mujtahid mutlak, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau membaca Al-Quran. Diceritakan bahwa beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Di tengah kesibukannya seorang ulama bisa menghatamkan sebegitu banyaknya Al-Quran. Berapa dihitung selama Ramadan beliau khatam berapa kali? Tentu dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itulah membawa keberkahan-keberkahannya. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita mencoba memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang mungkin bulan Ramadan bacanya cuma sekali malam Jumat. Mungkin yang selain di bulan Ramadan membacanya 1 hari 1 halaman. Maka di bulan Ramadan itu perbanyak tadarus, perbanyak tilawah, perbanyak ikuti kegiatan pengajian tadabbur Quran, mengikuti tarhib Ramadan, mengikuti nuzulul Quran, dan lain-lain yang semoga itu menjadi keberkatan untuk kita semua. Mungkin itu tadzkirah untuk saya pribadi dan kita semua untuk memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang mana Al-Quran diturunkan di situ. Sekian dari saya, jazakumullah khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.